Iya, Pak. Oke, wajihan. Wih, gila. Part 3. Apa nih? Ada pertanyaan apa nih? Eh, mengenai ini Pak, dalam proses interview kan kita pernah ditanyain HR gitu kan. Kamu emang mau gajinya berapa gitu. Kadang juga di form yang kita mau isi sebelum kita interview pun juga ada gitu. Gimana sih Pak cara menentukan patokan gaji yang harus kita katakan ke HR gitu. Apabila kita mungkin menetapkan terlalu tinggi, nanti disangkanya kita apa ya? Nanti pihak perusahaan langsung kayak nolak gitu. Kalau misalnya kita terlalu rendah juga disangkanya kita nggak percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, itu gimana? Oke, Terus pertanyaan. mengenai ini, Oh ya, masih ada. bagaimana cara menegosiasi gaji yang benar? Dah, Oh ya. itu Pertanyaanku, dua pertanyaan. biasanya apa yang kamu pertimbangkan sebelum menyebut angka? Apa aja yang kamu Eh, pertimbangkan? mungkin tingkat kesulitannya, terus posisi yang kita lamar gitu kan beda-beda dalam setiap perusahaan. Ya, secara umum, Ya, sebelum kamu nyebut angka, sekian juta, Pak, sekian dolar, angka. Pak, gitu-gitu. Oh ya, Apa yang biasanya kamu sih pertimbangkan? eh, UMR. UMR, Biasanya ya kan Pak? tingkat Iya, rate daerah ya. Terus apa lagi? iya. Udah itu Ya, aja. paling itu aja sih, belum tahu terlalu banyak yang mungkin Ya, gimana. mau kasih masukan sebagai bahan referensi ya gitu. Jadi seseorang itu harus melakukan riset dahulu sebelum akhirnya nanti dia menyebutkan gaji atau rentang gaji usulan. Hmm, Oke. Jadi gaji itu bisa kamu sampaikan secara nominal angka sekian atau rentang berapa sampai berapa. Tapi itu sifatnya usulan kan belum tentu deal gitu kan. Kayak gitu. Nah, hal-hal yang harus kamu pertimbangkan itu apa? Ya banyak. Nomor satu, kebutuhanmu. Kamu coba ukur tuh gitu. Biaya kebutuhan paling hidup. minimum buat kamu bisa bertahan hidup sampai dengan gajian lagi itu kapan gitu. Jangan sampai kamu nyebut UMR UMR ternyata UMR kamu nggak cukup. Atau UMR UMR daerah mana tuh gitu-gitu. Jadi kamu tahu dulu, iseng aja nulis-nulis gitu. Kamu tuh Oh iya. kebutuhan bulananmu tuh berapa sih gitu. Yang standar ya gitu ya. Terus habis itu yang selanjutnya adalah kamu riset tentang gaji di pasaran untuk posisimu. Jadi orang-orang yang ada di posisimu itu tuh biasanya tuh gajinya berapa gitu. Hmm, Baik itu perusahaan kecil, gede maupun sedang gitu ya. Kan beda nih jadi A di perusahaan kecil jadi A di perusahaan gede kan pasti beda. Jadi kamu biar tahu rentangnya di berapa. Yang ketiga adalah riset tentang tadi UMK atau UMP yang berlaku di suatu daerah. Itu juga bisa kamu pertimbangkan. Dan yang keempat adalah yang berkaitan dengan gaji terakhir kamu atau gaji tertinggi terakhir kamu kalau emang udah pernah kerja iya. gitu. Kau pernah kerja jadi staff, jadi supervisor, jadi manajer, jadi supervisor lagi. Terus besok kamu ngelamar kerja jadi manajer, mau digaji staff gitu. Enggak. Iya, iya. Ya kayak gitu intinya gitu. Terus kalau yang selanjutnya adalah mungkin ini pertimbanganmu pribadi. Jadi kamu pengen ngasih value berapa, ada nominal berapa sih gitu. Berarti kan berkaitan dengan penambahan nilai kan gitu. Aku tuh pengen kalau ini tuh ada kenaikan sekian persen nih dari gajiku kemarin misalkan. Atau pengen aku naik sekian nih dibandingkan dengan standar gaji ini gitu. Karena aku ngerasa aku punya pengetahuan dan pengalaman yang relevan gitu. Itu tingkat kepedeanmu tuh ditambahin di situ. Sehingga nanti kalau kamu menyebut angka, Hmm, itu bukan angka asal nembak gitu. Angka yang ada aja. Aku pernah ada interview orangnya mungkin gugup apa gimana kan. Jadi itu interview, terus dari situ ditanya gitu, "Eh, Mas pengen gaji berapa gitu. Samain dengan bapak saja gitu. Ngakak aku mohon maaf ya Mas gitu. Aku bilang nih gitu. Terus aku pause dulu kan ketawa ya. Tapi ya lucu sih anaknya tuh ini friendly banget gitu. Gitu. iya. Tapi mungkin dia kan gugup kan berdua aku sama temanku padahal diem kan terus yang nanya temanku kan terus habis itu aku ikut nanya Mas kalau untuk posisi ini Anda ingin gaji berapa. "Oh, samakan saja dengan bapak kita ketawa gitu gitu ya jadi gitu ya, jadi malah akhirnya kan apa namanya,
Jadi happy gitu. Ini intermezzo aja sih kayak gitu. Jadi nggak kayak gitu ya jawabnya ya. Kalau yang interview kamu Iya. levelnya direktur nanti samain soal gaji direktur gitu. Jadi gitu, oke. Jadi di sini kamu harus pertimbangkan itu. Nah, nanti kalau ini kamu udah menemukan angkanya tuh bentuknya tuh rentang aja sih saranku. Tinggal sampaikan berapa gaji yang Anda harapkan. Kamu sampaikan saja berdasarkan pengalaman saya ingin mengajukan gaji di nominal sekian. Namun saya masih terbuka untuk negosiasi misalkan gitu. Atau saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Gitu. Iya. Boleh nyampein kayak gitu. Terus kan ada negosiasi tuh, nggak serta-merta, wah langsung diterima gitu kan. Pasti akan ditanya, wah kita nggak bisa gaji segitu nih, apalagi kamu belum ada pengalaman sama sekali di gini 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 Iya. gini. Wah kita bisanya cuma di angka sekian, itu gimana gitu. Nah kalau ada pertanyaan semacam itu, maka saranku adalah jangan fokus sama uangnya saja. Jadi yang namanya hak seseorang itu kan pasti ada compensation and benefit ya kayak gitu. Nah, mungkin kamu Iya. jangan melihat dari sisi nominalnya. Aku nawarin segini, bisa kamu nawarin rentang segini nih. Tapi kamu ditawar akhirnya di sini gitu, di bawahnya rentangmu gitu. Gimana? Kamu boleh menanyakan. Menanyakan apa? Misalkan potensi tumbuh atau potensi kamu digaji dalam bentuk lain gitu. Mohon informasinya, Pak. Untuk karyawan yang bekerja di sini, apakah ada pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Seolah-olah tuh kayak, ya aku gajiku mungkin startnya rendah, tapi kan ada pelatihan rutin nih. Kan lama-lama aku mau mahal gitu. Kalau aku mau Iya. mahal, mungkin kan nanti aku akan diberikan tanggung jawab lebih. Kalau tanggung jawabku lebih, pasti hakku lebih karena hak akan mengikuti kewajibannya kan, gitu. Iya. Kalau akhirnya enggak ya udah, resign dari kantor lain yang mau gaji lebih. Tapi kan aku udah punya kemampuan. Jadi berfokus ini ya, gaji uang itu tuh akibat gitu, paham nggak? Gaji uang tuh Iya. akibat. Nah kamu tuh berfokus sama sebabnya. Saat nominal yang kamu sampaikan itu ya itu tidak bisa dipenuhi, maka jangan berfokus pada akibatnya, jangan berfokus pada uangnya, tapi berfokus sama penyebabnya. Alasan kamu bisa dibayar tinggi. Alasan bisa dibayar Iya. tinggi berarti punya kemampuan. Tanya ada nggak kesempatan trainingnya. Mohon informasinya Pak sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut. Apakah saya dapat diceritakan tentang jenjang karir di perusahaan ini, gitu misalkan, sebagai bahan pertimbangan gitu. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Karena balik lagi, benefit itu intinya adalah akibat. Jangan berfokus sama situnya. Banyak loh dari teman-teman yang suka sharing sama aku, dia start gajinya gede tapi lebih kayak flat gitu tumbuhnya. Ada yang start gajinya lebih rendah langsung stick gitu. Gitu. Atau tek gini, tek jelas gitu. Kan. Iya, Jadi benar. jangan ngerasa, kalau kecil berarti gini, kalau gede berarti ya, jangan gitu. Makanya kan momen tanya jawab kan di sini. Interview itu kan momen yang kalian itu ada di posisi yang sama, perusahaan dan kandidat itu sama. Jangan ngerasa kayak, ada aku takut mau nanya begini. Diskusi kan di situ. Gitu. Dan kalau memang di situ kamu bisa memutuskan, ya silahkan. Mohon informasinya Pak, apabila saya menyetujui dengan nominal tersebut, kira-kira kapan ya saya bisa bergabung. Gitu. Mohon informasinya Bu, apakah saya harus menjawab pertanyaan itu sekarang atau mohon izin saya boleh memberikan jawaban saya maksimal 1 kali 24 jam. Gitu. Kalau memungkinkan ya gitu. Tapi kan beda-beda gitu kan. Iya, benar. Gitu. Apalagi yang sifatnya ditulis tadi. Kalau sifatnya ditulis tadi kan biasanya itu kan administratif sebelum interview tuh biasanya ada form banyak kayak nyalin Iya. dari CV, nyalin dari kakak, nyalin dari sini gitu-gitu kan. Itu gaji yang Iya, betul. diharapkan gitu. Ya berikan aja. Aku kalau saranku sih kalau kamu bisa menyampaikan rentang, sampaikan rentang aja. Gitu, Tentang. range berapa sampai berapa gitu. Dan tadi dikasih value lebih yang nilai kepedeanmu tadi loh, yang berkaitan dengan skill yang kamu punya. Misal UMR 5 juta, misal ya. Aku angka bulat, UMR 5 Iya. juta. Ya kamu jangan minta 5 sampai 6 gitu. Mungkin kayak 5,5 sampai 6 gitu. Kan kalau diturunin jadi 5 gitu loh masihan. Jangan kalau dipresin di 5 ntar kamu Iya. diturunin jadi 4 gimana? Mau jawab gimana gitu. Oh iya. Balik lagi gitu. Tapi Iya. ini tetap ya, kamu harus bisa meyakinkan tadi. Bisa ngelihat dari apakah ada training rutin yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, bagaimana terkait dengan jenjang karir di perusahaan ini, apakah ada evaluasi performa yang rutin dilakukan kepada karyawannya, gitu-gitu. Berfokuslah sama penyebab, gitu. Penyebab dibayar tinggi. Oke?
Gitu. Oke, Pak. Udah ngejawab belum ya? Gitu. Ada pertanyaan apa lagi tadi? Ada yang belum kejawab belum? Eh, mungkin kita juga bisa nanya tentang mungkin dari yang gaji ditawarkan itu apa aja gitu Pak? Atau itu di luar dari kayak kompensasi atau mungkin kayak tunjangan THR atau apa kayak gitu ya Pak? Jangan gimana sorry. Gimana? Iya, jadi kan kita nggak tahu nih mungkin posisinya kadang HR mungkin bilang, oh nih saya tentuin kamu misalnya 4 nih dari segi kemampuan kamu kayak gini kan. Tapi dari ini tuh sebenarnya bukan gaji pokok kamu, tapi ini gaji pokok dicampur ini, campur ini gitu Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau kayak begitu, kamu sampaikan aja bahwa mohon informasinya Pak, mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail terkait komponen gaji saya nantinya gitu. Tanya dulu komponennya apa Hmm. aja kan, kayak gitu. Kalau memang kamu belum setuju atau pengen mikir-mikir, minta waktu aja, nggak harus dijawab di saat itu juga. Gitu. Oke, itu Hmm, apa lagi? nanya tentang ini sih Pak. Kalau misalnya di saat kita interview dijelaskan, karena saya juga waktu itu pernah interview dan ternyata di saat interview itu jika nanti kamu keterima kerja di sini, ijazah kamu tuh ditahan. Nah itu baiknya gimana tuh Pak? Apakah Ya, kita tetap mau ngambilnya saja atau bagaimana? aku sampaikan ke kamu dulu ya, yang berkaitan dengan penahanan ijazah itu hak masing-masing orang. Jadi sampai detik ini nih kita bikin video nih Maret 2024, nggak ada aturan baku yang menyampaikan bahwa semua orang harus mau tahan ijazah. Semua perusahaan nggak boleh nahan ijazah itu nggak yang secara detail gitu. Ya, bahkan Iya. yang ada aturan detailnya yang seingatku tuh ada peraturan gubernurnya yang di Jawa Tengah gitu, itu memang menyampaikan bahwa perusahaan dilarang menahan ijazah kecuali ada case-case tertentu, kayak gitu. Misalkan ada aset yang dititipkan, disekolahin dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau yang lain itu berkaitannya tuh tergantung persetujuan dua belah pihak kayak gitu. Nah, sebelum kamu menyetujui apakah mau nahan ijazah atau enggak, kamu harus pahami dulu tentang perusahaan ini. Dalam arti, bisa nggak kamu ngebayangin akan bekerja di situ tuh dalam kurun waktu lama, gitu. Iya. Bayangin itu dulu. Yang kedua, kamu boleh menanyakan terkait dengan tujuan, mekanisme pengambilannya, dan lain-lain. Secara teknisnya, mohon informasinya Pak terkait dengan aturan penahanan ijazah itu detailnya bagaimana ya? Mungkin bisa disampaikan terkait dengan bagaimana mekanisme penitipannya, kemudian berapa lama, lalu berapa lama untuk kapan bisa diambil, kemudian apakah ada kepastian keamanannya gitu, dan cara ngambilnya bagaimana, saya mohon info itu dulu gitu. Jadi kamu harus tahu itu dulu. Yang ketiga adalah urgensi pekerjaan gitu. Urgensi pekerjaan tuh kayak memang kadang tuh aku subjektif ya kalau ini ya. Aku akan cenderung kayak di profesi tertentu yang kamu nggak urgent, profesi yang kamu tidak memberikan aset tertentu lah gitu-gitu ya. Nggak ada gitu-gitu, nggak usah ambil lah yang tahan ijazah gitu. Tapi kan ada profesi-profesi yang memang semua orang tuh pasti akan tahan ijazah. Nah kalau kamu udah trust banget nih sama perusahaannya, reputasinya bagus gini gitu dan kamu memang lagi butuh kerjaan itu, ya pertimbangkan dengan baik kayak gitu. Karena ini nanti lebih ke persetujuan dua belah pihak kayak gitu. Dan kamu harus memastikan bahwa untuk serah terimanya itu ada serah terima yang jelas. Jangan cuma kayak kertas catatan yang nggak ada kekuatan hukumnya gitu loh. Ada kop ini sebagai pihak pertama menitipkan ini yang disebut sebagai pihak kedua selama sekian lama dan nanti akan diambil dititipkan per tanggal sekian akan diambil per tanggal sekian melalui gini jelas gitu gitu. Iya. Komentasiin kalau perlu kayak begitu. Jadi jangan buru-buru gitu sih. Itu pendapatku ya. Mungkin ada pendapat yang lain juga boleh. Kadang kan kita juga kayak takut gitu Pak itu kan ijazah kita pagi kan itu file yang berharga banget gitu ibaratnya. Jadi kayak mikir ambil nggak ya kadang gitu. Ya, itu tergantung sih. Makanya tadi tergantung seberapa urgent tadi kayak gitu, ya kan. Itu kamu juga harus ada beberapa bahan pertimbangan lah yang harus kamu pertimbangkan. Jangan buru-buru nolak, jangan buru-buru mengiyakan. Em, saya mau bertanya tentang ini sih Pak.
saya kan juga menggunakan aplikasi LinkedIn gitu, Kak. Sebenarnya tuh untuk aplikasi LinkedIn itu maksudnya koneksi itu seperti apa ya, Pak? Maksudnya apakah kita misal mau mengambil suatu posisi, kita harus meng-add orang-orang yang berkaitan dengan itu atau bagaimana sih Pak sistem LinkedIn itu? Oh, wow, pertanyaanmu ini ya beragam ya. Terkait dengan Iya, koneksi di LinkedIn. LinkedIn itu sosial media. Koneksi itu artinya nambah temen. Sesimpel itu aja. iya, Kamu punya Facebook nambah temen connect. Itu nambah koneksi itu nambah nambah networking tuh kayak gitu. Nah, apakah kalau connect ke orang itu hanya untuk ngelamar kerja? Ya enggak. Kamu pengen terhubung dengan orang baru, kenal orang baru dengan tujuan-tujuan profesional, ya connect lah ke orang, terhubunglah ke orang itu. Nah, untuk terhubung sama iya, orang di LinkedIn ada dua cara. Ada connect, ada follow, mengikuti atau iya, terhubung. Kalau terhubung artinya nanti kamu akan kayak gitu ya. Kalau terhubung nanti artinya kamu akan ya udah jadi temenan sama orang itu dan kalian saling follow. Biasanya akan dilakukan sama orang yang mungkin ke depan akan ada hubungan lebih intens, misal ngobrol lewat DM atau kenalan di dunia nyata gitu-gitu secara profesional. Tapi kalau kamu pengen mendapatkan update info dari dia tanpa perlu tahu, tanpa perlu kenal orangnya, iya, tanpa orang itu tanpa perlu kenal kamu, ikuti aja atau follow aja kayak gitu. Lalu sebagai oh, job iya, seeker gimana? Kalau kamu nyari loker di LinkedIn, saranku berkoneklah ke banyak orang. Kan connect itu bisa, follow juga bisa. Mana yang lebih penting? Setiap hari lakukan keduanya. Jadi oh, kamu iya. setiap hari sambil sibuk ngelamar kerja, nyari loker, kamu harus connect ke orang baru, kamu harus follow orang baru. Kayak gitu. Connect itu ada batasnya maksimum 30.000 koneksi. Kalau follow itu tidak terbatas. Gitu. Nah, Iya. kamu paling nggak harus follow atau connect. Siapa yang harus kamu follow dan connect? Satu, HRD jelas, gitu kan. Yang kedua adalah siapa? Calon atasanmu. Jadi kamu misal ngincar posisi apa, cari orang yang posisinya di atasnya. Kamu ngelamar sebagai staff finance, cari orang yang jabatannya manager finance, supervisor finance gitu. Biar dapat ilmu, dapat insight, mungkin kamu bisa diskusi gitu. Gitu. Minimum tuh kedua orang ini. Tapi boleh nggak kalau di luar itu berkoneksi? Ya boleh-boleh aja gitu. Bebas. Tapi paling nggak tujuan utamanya tuh ada gitu loh. Tujuan utama Iya. berkoneksinya tuh ada. Connect sama follow gitu. Udah sih itu aja sih sesimpel itu. Jangan sampai kamu nggak ada temennya. Percuma kamu punya akun LinkedIn lengkap, koneksinya cuma sedikit. Aku belum lihat nih koneksimu berapa. Tapi ya jangan sampai sedikit. Gitu. Nanti Baru kurang 60 sih, tapi itu lumayan juga sih. berapa? Iya, jadi banyak kan yang ingin berkoneksi dengan saya, jadi saya ACC-ACC-in aja. Oh nggak apa-apa. Nah pertanyaannya gini sekarang. Apakah semua orang yang berkoneksi dengan saya itu ACC aja? Jawabanku gini, kalau jumlah koneksimu masih sedikit, akun LinkedIn itu akan optimal kalau temanmu itu, jadi gini, profilnya lengkap, koneksimu Iya. minimal 501 orang, terus ada postingan rutin, Hmm, gitu. Kalau postingan akunmu rutin. Iya. lengkap, terus Iya. postingan rutinnya itu ada, tapi koneksimu masih di bawah 501 orang, ya kurang. Artinya harus apa? Connect ke orang baru. Tapi kan aku nggak kenal, Oh, ya nggak apa-apa, gitu. iya, iya. Kenalannya nanti sambil jalan, daripada koneksimu cuma dikit, gitu. Hmm, iya, iya. Ya, Berarti itu memilih itu nggak koneksi bisa kalau kayak postingan. gitu. Mm. Postingannya boleh apa aja gitu, Pak? Atau Postingan harus yang boleh berkaitan apa dengan aja, pencapaian tapi kita ini? tetap berfokus sama brandingmu. Gunakan sosial Ini. media untuk kamu ngelihat sosial media itu bukan untuk entertainment saja, bukan hal yang terpisah Iya. sama karir. Kamu bayangkan sosial media itu sebagai portofolio digitalmu. Kamu pengen ngelamar kerja di posisi A, B, C, D, langsung kamu bayangkan gimana caranya kalau ada orang lihat postinganku di LinkedIn, mereka yakin aku jago di bidang A, B, C, D ini. Gitu. Hmm, iya, iya. Harus berkaitan dengan itu. Sesekali berarti harus serius terus ya enggak gitu. Tapi akan lebih profesional. Gak ada postingan-postingan alay itu nggak ada. Kayak gitu. Dan rutin. Iya. Dan jangan cuma posting yang apa? Jangan cuma posting yang asik sendiri. Banyak orang-orang yang join ke LinkedIn akhir-akhir ini 2 tahun terakhir, 1-2 tahun terakhir lah gitu. Yang postingannya tuh asik sendiri. Postingan asik sendiri itu postingan yang cuma dia doang yang bisa nikmatin, audiensnya enggak. Yaitu postingan-postingan
milestone beruntun. Misalkan kamu habis wisuda, posting sertifikat dan foto wisuda. Habis itu kamu selesaiin bootcamp, posting sertifikat bootcamp. Kamu ikut pelatihan, posting sertifikat. Sertifikat itu tuh kita sebagai teman-temanmu ini nggak bisa nikmatin sertifikat itu loh. Gitu. Oh Kalau iya. kamu habis kursus bahasa Inggris dapat sertifikat bahasa Inggris, diposting boleh. Karena itu sebagai achievementmu. Gitu, ada milestone di situ. Tapi postingan lanjutannya ya bukan sertifikat lagi. Tapi dari kursus bahasa Inggris kamu punya ilmu apa? Berbagi dong sama kita, gitu. Akhirnya tuh orang Oh tuh bisa iya iya. belajar dari postingan kamu. Di antara orang kayak gitu, kalau orang banyak belajar, banyak nyerap ilmu baru dari postinganmu, akhirnya kan kamu menciptakan crowd tuh, orang-orang pada ngumpul. Nah, di antara crowd ini kan pasti akan ada HRD yang ngumpul. Nanti akunmu akan di review, dilihat, sehingga meningkatkan kemungkinan kamu dapat kerja pakai cara yang kedua. Jadi ada orang dapat kerja tuh dengan cara melamar kerja, cari loker, kirim lamaran. Tapi kalau branding sosmedmu bener dan kuat, kamu akan di DM ditawarin kerjaan. Kayak gitu. Itu yang harus kamu lakukan juga. Karena setiap orang ada kemungkinan dapat kerja gara-gara melamar atau ditawarin. Makanya dua-duanya harus diupayakan. Gitu. Saya waktu itu pernah ditawarin sih langsung sama HR-nya langsung gitu. Cuman emang posisinya yang bisa bilang yang saya pernah bilang itu saya mau switch karir, maksudnya mau coba itu apa yang ada jenjang karirnya gitu Pak. Jadi ya bingung juga, ya udahlah saya ini dulu deh, akhirnya saya tolak dulu untuk sementara Nggak apa-apa, sambil itu kan mencari yang ya itu pilihan masing-masing orang gitu. Tapi nggak ada masalah gitu. Yang jelas alurnya tuh semacam itu. Rutin aktif aja di berarti sosmed. kok. Aktifin semua sosmedmu kalau perlu gitu. Orang nulis nama lengkapmu di Google langsung muncul tuh hasil pencariannya sosmedmu semua gitu. Challenge dirimu sendiri untuk itu. Kan bisa kamu bikin satu konten edukasi, kamu punya background apa, sharing soal ilmu itu, terus kamu berbagi ke orang-orang. Dalam bentuk apa? Video pendek, upload ke LinkedIn-mu, Iya. upload ke Reels-mu di IG, upload di video shorts di YouTube, upload di TikTok, gitu. Pada satu konten, share. Bikin konten kan kamu belajar juga kan, mengingat apa yang udah kamu lakukan. Iya. Kalau udah konsisten nanti, orang akan percaya kamu jago di bidang itu. Dan ide konten tuh nggak harus yang kompleks. Bikin yang termudah, tersimpel kamu bikin. Tapi konsisten. Dengan niat tadi, aku nge-branding. Inti dari kamu ngelamar kerja ngirim CV apa sih intinya? Inti dari ngirim CV kan kamu memberitahu perusahaan. Ini loh Pak, Bu, ada orang Iya. sehebat saya, kan gitu. Nah, ini sekarang kamu melakukan hal yang sama dengan media yang beda. Orang dapat kerja bisa gara-gara melamar atau ditawari. Meningkatkan kemungkinan melamar artinya ngirimin dokumen dengan benar kan dokumennya. Tapi kalau meningkatkan kemungkinan ditawari apa? Meningkatkan kemungkinan melamar itu adalah nyiapin apa? Nyebar CV dan dokumen pendukung. Biar ditawari berarti nyebar konten gitu loh. Seolah-olah satu melamar, satu ditawari kan kalau kita ngelihat di permukaan cuma yang satu aktif, yang satu pasif. Padahal itu semuanya adalah aktif. Gitu. Oh iya. Gimana kamu bisa ditawari kalau keberadaanmu tidak diketahui? Gitu. Iya benar ya. Gitu. Berat. Ya. Apalagi itu yang general. Kita berarti boleh untuk ini ya Pak, ngirimin CV lewat DM-nya langsung gitu, lewat kan misalnya ada yang mau lamar ini, saya langsung masukin CV-nya langsung ke pihak itunya, apa namanya HR-nya Mengirimkan gitu. lamaran sesuai dengan arahan lokernya. Kalau dimintanya via email ya kirim via email. Kalau diminta lewat Google Form ya ke Google Form. Kalau disuruh lewat website perusahaan ya lewat website. Arahannya lewat apa? Oh iya. Di info lokernya. Gitu. Kalau Ada silahkan mungkin yang berminat silahkan DM saya. Itu kirim lewat DM. Kalau enggak ya jangan dong. Soalnya saya pernah dapat loker tuh bukan loker sih, maksudnya dapat tawaran dari orang tuh, dia bilang katanya suruh kirim CV-nya lewat situ dulu gitu kan. Oh, nah itu kan Nanti kalau sesuai misalnya arahan. itu Itu kan sesuai arahan. dipertimbangkan gitu Pak. Iya. Kayak dipertimbangkan, tapi untuk posisinya yang awal tuh saya sempat tawarin sebagai sales karena saya bilang saya kurang berminat. Dia minta nanti coba saya pertimbangkan karena saya juga belum tahu nih Pak perusahaannya ini. Kadang saya mau coba cari tahu dulu perusahaannya itu background seperti apa gitu.
Ya, beneran kalau ada tidak gitu. ya, kalau ada orang yang nge-DM di LinkedIn untuk keperluan apapun, maka jangan ngerasa bahwa aku harus jawab saat itu juga. Bahkan Ya, siapapun itu, entah orang yang terkenal atau enggak, terserah. Ada orang nge-DM di LinkedIn, itu tidak ada kewajiban kita harus langsung respon. Yang kita lakukan apa tadi? Observasi dulu, riset dulu. iya, Gitu. Karena loker palsu juga nge-DM kok. Akun palsu di LinkedIn juga ada, juga nge-DM kok. Kayak gitu. Jadi kita harus riset. iya, Sebelum kamu tahu orang tersebut, misalnya gini, ada yang nge-DM kamu ya, nawarin kerjaan. Sebelum kamu tahu, paham jelas perusahaan ini apa, jangan ngirim berkas apapun. iya, Pak. Minta kejelasannya. Selamat malam Bu Jihan, perkenalkan nama saya ini. Bu Jihan, saya lihat sedang jadi job seeker ya. Ibu berminat nggak jadi admin di perusahaan saya? Apabila berminat, mohon kirimkan CV-nya ke sini ya Bu. Jangan langsung kirim CV dong. Terima Iya, kasih Pak untuk informasinya, salam kenal juga. Saya berminat untuk berkarir di perusahaan di posisi tersebut. Mohon informasi detailnya Pak terkait dengan lowongan pekerjaannya ini untuk perusahaan apa ya? Mohon untuk dapat dikirimkan sosial media maupun website resminya untuk saya pelajari terlebih dahulu. Gitu. iya, Pak. Biar dia jelasin. Ada juga yang tiba-tiba langsung, "Ujian, salam kenal saya gini 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 gini. Saya ingin menawarkan posisi ini apabila Ibu berminat, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut melalui WhatsApp gini gini gini." Ngapain pindah media kalau di sini bisa dikelarin gitu. Paham nggak? Ini hanya untuk masalah Iya, iya. privasi dan keamanan dulu gitu. Nanti detailnya Hmm, aku kasih tahu di sesi yang itu. Kayak gitu. oke, Pak. Sepertinya udah dulu ya pertanyaan. Lalu untuk kalau sistem job street itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Apakah dia sama kayak LinkedIn gitu atau bagaimana sih Pak? Kalau untuk di job street, LinkedIn itu sosial media. iya. Job street job portal. Kalau job portal, kamu bikin akun, lengkapi akunmu, cari-cari loker, ngirim lamaran. Dah, tunggu. Kalau LinkedIn, sosial media yang dalamnya juga ada portal job lokernya, tapi kan lebih ke sosmed. Artinya ya bisa kamu punya akun, lengkapin profilnya, langsung nyari-nyari kerja yang dikirim via LinkedIn langsung. Tapi kan di situ kamu bisa ada perbedaan. Di job street kamu nggak bisa ngelihat muka HRD-nya, nggak bisa kenalan sama orang, nggak bisa ngobrol. Kayak gitu. Karena bukan Iya. sosmed. Di LinkedIn kan sosmed. Sehingga jangan menggunakan LinkedIn dari sisi platform job portalnya, tapi berkoneksi dengan orang juga. Karena ada 5 cara berbeda untuk menemukan loker di LinkedIn. Nanti kamu kalau mau belajar itu, buka channel YouTube-ku, cari playlist judulnya LinkedIn Plus gitu. Di situ nanti. Itu ada cara Oke. banyak gitu. Ingat ya, LinkedIn itu job portal, LinkedIn itu sosmed, job street itu job portal. Sosmed. Perlakukan job portal sebagai job portal, perlakukan LinkedIn sebagai sosial media. Gitu. Iya. Cara umumnya gitu. Sepertinya cukup Pak untuk pertanyaannya yang saya tanyakan. Alhamdulillah, sesi ketiga udah Sekarang. selesai. Bener udah nih. Iya, Kalau belum iya. aku lanjut lagi. Aku kirain kamu mau mecahin Eh, sesi one on one, ha? apa lagi ya? Nantilah. Oh Nanti ya udah, kalau untuk nggak ada sekarang kita sesi gitu ya dulu. kita sesi detailnya dulu ya. Oke. Iya.